Great is thy faithfulness. Thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercy I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Musim pun berganti. Baitnya yang kedua. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Mari nyanyikan bait yang ketiga. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today, hope for tomorrow. Today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000. Katakan dari hati kita, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand provided. I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. kadang tawa, kadang tangis, Kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. kita bertumbuh dalam kasih. Bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuayannya besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu,
Kita bersyukur atas komunitas yang Tuhan anugerahkan menjadi alat kasih karunia, tempat kita bertumbuh, semakin bertumbuh dalam kasih. Mari nyanyikan ref ini, kita bertumbuh di dalam kasih. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Baik, terima kasih. Selamat hari Minggu, Shalom buat para alumni semua yang hadir pada hari ini. Nama saya Benyamin Sihombing. Saya alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dimuridkan di sana pada tahun pertama, kemudian melayani menjadi pengurus sampai saya koas. Saat ini saya bekerja di Badan Kesehatan Dunia, di WHO, khusus untuk antimicrobial resistance, tapi juga menangani COVID-19 yang menjadi isu di dunia pada saat sekarang ini. Saat sekarang tinggal di Depok, bersama dengan keluarga, istri dengan 2 anak lajang yang ganteng-ganteng, paling tidak menurut mamahnya ya. Pertanyaannya, bagaimana untuk tetap setia dan berbuah selama menjadi alumni? Saya PTT 3 tahun di Kalimantan Timur, di 2 tahun di Pulau Tarakan dan 1 tahun di Pulau Bunyu. Pulau Bunyu dekat dengan Nunukan, berbatasan dengan Kalimantan, berbatasan dengan Malaysia. Tentunya tidak mudah pindah dari satu komunitas yang steril mungkin ketika di kampus kita banyak yang mendukung, kemudian ke dalam situasi baru, dunia kerja baru, adat kebiasaan masyarakat setempat yang baru, teman-teman yang baru. Dan saya memang struggle di sana untuk bisa mulai memasuki dunia yang seperti itu. Banyak tantangan ketika di Puskesmas ya, saat sekarang pada waktu itu, yang paling saya ingat diantaranya adalah saya diminta untuk kong kali kong untuk proyek pembangunan Puskesmas Pembantu. Jadi proyeknya fiktif, saya tinggal suruh tanda tangan di atas kertas, nanti ketika uangnya cair nanti dibagi. Teman-teman, saya tolak tentunya karena saya pikir itu bukan nilai-nilai yang kita jalani selama kita dalam pembinaan. Dan yang menolong saya juga ya persekutuan pribadi ketika di sana, walaupun persekutuan seperti di Medan dulu nggak bisa saya nikmati karena 98% masyarakatnya Muslim. Tetapi saya juga terbina di dalam persekutuan lokal, di gereja lokal, dan itu banyak membangun saya, menguatkan saya untuk ingat selalu nilai-nilai yang Tuhan sudah tanamkan di dalam dirimu, gitu ya. Kemudian saya memasuki dunia profesi, keluar dari sana, selesai PTT 3 tahun, saya bekerja di Kementerian Kesehatan, mungkin di kementerian, seperti sebagian teman-teman kawas mungkin di Kementerian Keuangan, beda dengan dulu ya, dulu zaman kegelapan kalau misalnya mau saya bilang, sekarang dengan reformasi birokrasinya Pak Jokowi sudah lebih bagus, tapi tetap ada aja oknum yang mempraktikkan korupsi, KKN, dan lain-lain. Tahun pertama, di akhir tahun, saya dibagikan amplop, gitu ya. Diberikan amplop, kemudian saya tanya, ini uang apa? Ini SHU, sisa hasil usaha. Emangnya ini perusahaan, dan kemudian saya punya saham di sini, gitu ya, dengan logonya. Mereka bilang, pokoknya kamu terima aja, gitu. Dan kemudian saya tahu bahwa itu hasil dari hasil ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini, dari setiap perjalanan, dari kegiatan, dan lain, kemudian dikumpulkan, dibagikan sebagai uang tahun baru di akhirnya, gitu. Dan saya bergumul untuk itu. Ketika saya mau pulangkan, dia bilang, kalau kamu pulangkan, kita semua ketahuan. Dan saya diskusi dengan teman-teman Siman, teman-teman persekutuan, kemudian dia kasih jalan keluar seperti ini, dan akhirnya saya bisa melewati masa seperti itu.
Dan saya bilang ke atasan saya bahwa saya tidak akan terima ini lagi tahun depan, mohon maaf. Jadi saya harus katakan itu supaya saya nggak dibagi nanti tahun depan. Jadi praktek-praktek seperti itu pada dulunya, ya, ketika saya masuk 2002, itu masih terjadi. Gitu. Tapi saya bersyukur, saya punya komunitas, saya bersekutu di perkantas medis, saya bersekutu di sana, kemudian melayani di sana, kemudian saya juga punya persekutuan di gereja, saya bergereja di GKI Depok. Di sana saya juga terlibat di dalam KTB Komisi Dewasa, dan bersama istri kami merintis KTB Pasutri 2015 yang lalu dan masih berjalan sampai sekarang. Tantangan banyak sekali pada waktu itu. KTB pada awalnya di gereja kami dianggap sesuatu yang aneh, dianggap pengajaran yang tidak sealiran. Saya pernah dipanggil majelis, disidang, kemudian diancam kegiatan ini akan dihentikan. Itu sudah pernah saya alami gitu ya sama istri. Walaupun KTB ini tidak besar di gereja, tapi saya tahu kami semua setia, dan alumni KTB itu banyak yang akhirnya mengembangkan pelayanan di gereja maupun di luar gereja. Dan untuk itu memang KTB ini layak untuk diperjuangkan memang di gereja kami. Dengan sabar tentunya, bukan dengan gontok-gontokan. Saya berkesempatan juga untuk kuliah mengambil public health di NUS, National University of Singapore. Dan pulang dari sana saya ditawari untuk bekerja di Badan Kesehatan Dunia, WHO, sampai pada sekarang ini. Di situ saya mempertajam, mengasah bidang saya, yaitu bidang epidemiologi, khususnya penyakit menular. Jadi kalau sekarang pandemi COVID, ya itu memang bidangnya kami. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan, saya bukan raksasa rohani. Kesetiaan saya juga jatuh bangun, mungkin sama seperti sebagian di antara kita. Kadang pekerjaan di kantor yang segudang membuat pelayanan terpinggirkan. Pernah juga pergumulan anak yang kurang memperoleh banyak waktu dari kami, itu juga jadi masalah, dan kemudian itu juga sedikit menyurutkan pelayanan saya pada waktu itu. Tapi sekali lagi, tinggal diam dalam komunitas persekutuan yang saling membangun, membuat saya diingatkan, dihibur, kemudian dikuatkan dalam menghadapi masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang saya alami pada waktu itu. Saya yakin, ini keyakinan saya, bahwa pergumulan itu diizinkan oleh Tuhan untuk dua hal. Pertama, semakin membuat kita melekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, untuk mengambil pengalaman darinya, untuk menguatkan orang lain yang mengalami permasalahan atau pergumulan yang sama. Kemudian bagaimana bertumbuh di masa pandemi ini? Bagi saya, teman-teman, bagi saya, pandemi adalah kesempatan. Pandemi adalah kesempatan. Kita ingat tanggal 2 Maret 2019, Presiden Jokowi mengumumkan 2 kasus pertama COVID pada waktu itu di Depok. Dan itu menyadarkan kita semua, pemerintah dan rakyat Indonesia, bahwa Indonesia nggak kebal terhadap virus COVID-19 ini. Pada awalnya kita merasa sangat pede bahwa nggak mungkin masuk ke Indonesia. Dan teman-teman, di tengah kepanikan pada waktu itu, pengurus Perkantas Jakarta mencaringkan, gitu ya, ada satu orang di adik pelayanan kita yang punya gejala mirip COVID-19 dan bertanya kepada saya, apa yang harus kita lakukan? Dan adik ini sebelumnya itu berkumpul untuk persiapan ibadah pada waktu itu. Artinya dia berkontak dengan banyak orang. Saya tersadar ternyata virus ini datang lebih cepat dari perkiraan kita dan sudah ada di tengah-tengah kita, malah ada di tengah-tengah keluarga besar Perkantas pada waktu itu. Saya dengan teman-teman Perkantas yang lain, bukan hanya medis, tapi juga non-medis yang sangat care dengan permasalahan ini, kemudian bergerak cepat, kita berkonsolidasi, siapkan step-step pelayanan yang mau kita lakukan, bukan hanya untuk si adik itu tadi, tetapi juga untuk mengantisipasi orang-orang yang bakal terinfeksi lainnya. Teman-teman, saat itu belum ada Satgas. Belum ada Satgas COVID-19, belum ada Satgas yang di gereja, belum ada NGO yang bergerak untuk COVID-19, nothing. Dan PCR pada waktu itu cuma ada satu, yaitu di Balitbangkes Kesehatan Percetakan Negara 29. Panduan COVID-19 untuk tata laksana klinis belum ada pada Maret pada waktu itu.
Tetapi kami menghimpun semua pengetahuan yang ada karena saya bekerja di WHO, dan WHO memang sudah mengamati kasus ini sejak Desember 2019, sejak masih di Cina, masih belasan kasus. Tapi kita sudah mengamati, kita sudah melihat pola penularannya seperti apa dan cara pencegahannya seperti apa. Dan informasi ini kita kumpulkan bersama teman-teman yang care pada waktu itu untuk melakukan advice, untuk mendampingi, men-tracing orang-orang yang pernah kontak dengan si adik kelainan tersebut, dan itu ada banyak klasternya pada waktu itu. Mungkin banyak orang nggak tahu, tapi sebagian tahu. Dan kita juga mensuplai mereka dengan APD, kemudian hand sanitizer yang kita beli habis di apotek, habis di departemen store, kemudian ada inisiatif untuk membuatnya secara rumah tangga, dan itu kita lakukan pada waktu itu. Dan pada pertengahan Maret 2020, kami sepakat untuk membentuk Task Force COVID-19 Perkantas untuk mengisi peran pelayanan yang dibutuhkan di lapangan. Jadi kami mendistribusikan APD kepada tenaga medis yang ada di pinggir-pinggiran, puskesmas, rumah sakit kecil tipe D, tipe C, ke badan-badan misi dari Aceh sampai Papua. Jadi banyak pasien dengan gejala ringan juga, kemudian meningkatnya kasus klaster keluarga pada waktu itu, sebagian tentu teman-teman masih ingat, kemudian kita membentuk pendampingan bagi pasien-pasien isolasi mandiri. Mungkin sebagian dari teman-teman juga ada yang menjadi klien kami pada waktu itu. Kemudian Task Force juga membentuk tim jejaring rumah sakit yang terdiri dari dokter-dokter alumni kelainan perkantas yang bersedia menjadi orang kontak yang memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di isolasi dan kemudian tempat tidur yang ada di ICU. Dan informasi itu kita kumpulkan, dan ketika ada teman atau orang yang minta informasi tentang ketersediaan rumah sakit, kita langsung info kepada teman-teman yang ada di rumah sakit. Sampai September bulan lalu, Task Force sudah menyalurkan lebih dari 500 juta rupiah dalam bentuk 600 paket APD untuk individu dan institusi, dan kemudian 174 paket isolasi mandiri. Termasuk diantaranya adalah untuk mahasiswa STT Sunderman Gunung Sitoli, yang mungkin sebagian dari teman-teman tahu di akhir tahun lalu, itu tiba-tiba ada kasus sekitar 80-an mahasiswa STT Sunderman yang positif COVID-19. Jadi kita juga merespon, melayani mereka, memberi bantuan APD, dan kemudian juga melakukan webinar bagi mahasiswa pada waktu itu. Nah, pertanyaannya kemudian, mudahkah melayani di tengah-tengah pandemi seperti saat sekarang ini? Jawabnya, ya, tantangannya pertama, saya takut juga gitu. Walaupun dokter, tapi virus ini virus baru. Di awal masih belum jelas bagaimana tentang cara penularannya. Beberapa penelitian memberikan kesimpulan yang berbeda tentang cara penularannya. Terlebih setelah dari Cina, kemudian merebah ke daerah tetangga, ke negara tetangga, dan merebak jauh sampai ke Eropa. Waktu itu kita masih ingat Italia kasusnya paling tinggi dan angka kematian tinggi juga. Yang kedua, mudahkah melayani di saat pandemi? Stres juga, kawan. Tempat saya bekerja di WHO, saya kerja COVID-19, setelah pulang, selesai lanjut lagi COVID-19 di Task Force. Saya pernah burn out di tengah jalan, walaupun mungkin banyak nggak tahu, stres, sampai nggak bisa melakukan apa-apa lagi, buntu ketika mau melakukan segala sesuatu gitu. Mungkin sebagian kita yang WFH mengalami hal yang sama. Kalau bekerja di kantor, WFO gitu ya. Kita capek fisik dan mental, ketika pulang ke rumah, pekerjaan kan tinggal di kantor. Beda halnya dengan work from home, itu pekerjaannya ada di rumah, PR-nya ada di rumah. Dan kemudian email, WA dari kantor, itu kadang-kadang nggak lihat waktu. Jadi setelah jam kerja juga tetap minta konfirmasi dan email. Dan itu bikin stres. Dan itu bikin stres yang ada di kantor pindah ke rumah kita. Yang ketiga, saya juga merasakan kecemasan. Seperti kecemasan yang dialami banyak dari antara kita. Karena bekerja di Task Force tidak membuat kami punya garansi bahwa keluarga kami atau kami tidak bakal kena atau terinfeksi COVID-19. Teman-teman, istri saya positif COVID, anak saya yang paling tua juga positif COVID,
Dan khawatirnya ya sama seperti yang dialami khawatir kebanyakan orang. Gitu. Cemasnya sama, bagaimana kalau kondisinya memburuk, rumah sakit mana yang terbuka, dan lain-lain, itu juga kami alami. Tapi satu yang pelajaran penting yang saya dapatkan, itu semua membuat saya semakin peka terhadap kebutuhan orang yang terdampak oleh penyakit ini. Kekhawatirannya, ketakutannya, kesedihannya, dan itu saya pikir menjadi modal bagi kami di task force, khususnya saya, untuk terus menguatkan saya untuk tidak mundur dalam pelayanan ini, walaupun hal-hal yang di atas, tantangan di atas saya alami. Kenapa tetap melayani? Nggak muluk-muluk jawabannya, karena banyak orang di luar sana yang membutuhkan pelayanan ini. Sampai saat sekarang ini kita tahu hampir 5 juta total kematian akibat COVID-19 di dunia. Walaupun kita bersyukur di Indonesia kasus ini sudah turun, namun situasi ini berbeda ketika beberapa bulan yang lalu, Juli dan Agustus, di mana rumah sakit seperti zona perang pada waktu itu, literally seperti zona perang. Pasien datang nggak putus-putus ke UGD, mengular di selasar rumah sakit, di parkiran, di mobil, dan ada banyak pasien yang akhirnya kembali ke rumah karena nggak jelas kapan bisa masuk UGD. Dan akhirnya mencari oksigen ke sana kemari untuk memastikan kalau dia sesak ini, saudara saya ini, bapak saya, mama saya ini, dia tetap dapat oksigen. Karena alasan itulah alasannya. Saya dan teman-teman di task force tetap semangat melakukan pelayanan. Teman-teman, akhirnya saya teringat dengan KTB di gereja ya beberapa minggu yang lalu tentang cerita Esther pada waktu itu, saat Haman berhasil meloloskan undang-undang pemusnahan pembantaian suku Yahudi di wilayah Persia. Mordekai mendesak Esther untuk meminta raja meninjau kembali undang-undang itu. Jadi ketika Esther terlihat ragu-ragu, Mordekai mengingatkannya lebih tepatnya dengan mengatakan hal yang mungkin juga relevan bagi saya, bagi kita pada saat sekarang ini. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai raja. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti inilah kamu beroleh pekerjaan di WHO. Kamu beroleh pekerjaan di Kementerian A. Kamu beroleh posisi di Kementerian B. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti inilah kamu beroleh pekerjaan dosen di Universitas A atau dosen di Universitas B. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti inilah kamu beroleh uang yang cukup untuk membantu pelayanan di gereja, di perkantas, dan lain-lain. Teman-teman, mungkin siapa tahu, justru untuk saat seperti inilah kita atau saya menjadi temannya si A atau temannya si B, sehingga kita bisa menolongnya atau menguatkannya dalam masa-masa pandemi. Akhirnya saya mau sampaikan kepada semua teman-teman alumni, kalau kita memahami bahwa segala sesuatu tidak ada yang kebetulan, maka kita juga harus meyakini bahwa segala sesuatu adalah kesempatan, termasuk di saat krisis seperti pandemi sekarang ini. Untuk itu, selamat bertumbuh, selamat berbuah dalam Kristus, Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur tidak sia-sia penyerahan kami di perkantas. Puluhan tahun membina siswa, mahasiswa, alumni. Kami tinggalkan semua kemegahan, kenikmatan dunia. Dan di dalam karunia Tuhan, kami dimampukan terus menyangkal diri, menutup mata terhadap kesuksesan banyak orang rekan-rekan sejawat seangkatan. Kami saat ini melihat hamba-Mu dalam bidangnya, Bang Ben telah menjadi berkat di WHO. Dalam kesaksiannya kami mendengar jelas itu karunia Tuhan. Itu firman Tuhan yang menyapa dia, yang menguatkan dia. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya tema kami pada akhir KTA ini adalah
setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada firman-Mu, setia ber-KTB, maka pasti Tuhan berkarya besar. Tidak ada satu malapetaka, tidak ada satu tulah yang terlalu dahsyat yang sanggup mematahkan rancangan Tuhan. Bapa, Engkaulah Allah yang berdaulat, yang maha kuasa. Raja-raja di tangan-Mu, menjatuhkan dan menaikkan. Pejabat-pejabat di tangan-Mu, menjatuhkan dan menaikkan. Kami telah melihat barisan alumni yang perlahan tapi pasti saat ini, bagaikan Bang Ben hamba-Mu ini, yang telah menjadi berkat bagi keluarga masyarakat, bangsa yang sakit ini, juga bagi gereja. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami doakan supaya ratusan, ribuan, puluhan ribu alumni yang sudah kami bina menjadi persembahan kami yang harum di hadirat-Mu. Kami hamba-hamba-Mu, staf di Perkantas yang sudah Tuhan kuatkan, tidak peduli susah, tidak peduli malapetaka. Kami dilayakkan, dikaruniai, dikuatkan terus. Staf silih berganti, pergi dan datang. Itu membuktikan kasih setiamu kepada umat-Mu di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Hamba pun terharu melihat anak-anak didik kami STT Trinity yang mengikuti ibadah ini, yang juga merupakan buah daripada alumni yang mendoakan dan mendukung mereka. Dan saat ini Tuhan, hari ini beberapa alumni Medan akan ke Mentawai bersama dengan alumni Trinity bermisi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami persembahkan Bang Ben, ibu, anak-anak, pekerjaan. Jaga Tuhan. Demi nama Yesus, kami perintahkan segala panapis iblis yang menyerang hamba-Mu ini. Kami mohon Allah Abraham, Ishak, dan Yakub memberkati hamba-Mu ini. Juga ratusan ribuan alumni di berbagai tempat. Berkati terus supaya mereka dinaikkan makin tinggi. Menjadi berkat bagi banyak umat. Bagi ratusan juta penduduk Indonesia. Kami serahkan alumni yang setia ini. Supaya menjadi berbuah lebat. Dalam situasi apapun. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. In the park there is a flower, in the sea an apple tree, in cuckoos a hidden promise, butterflies will soon be free. In the cold and snow of winter, there's a spring that waits to be unrevealed until its season, something God alone can see. There's a song in every silence, seeking more than melody. There's a dawn in every darkness, bringing hope to you and me. From the past will come the future, what it holds a mystery, unrevealed until its season, something God alone can see.
long life, eternity, in our death and resurrection, at the last of victory, unrevealed until its season, something God alone can see. Kiranya ini jadi doa kita. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. sesungguhnya kesanggupan kita bukan dari kekuatan kita, tapi karena dekapan tangan Tuhan. Mari nyanyikan bait yang kedua. Dekaplah aku, Tuhan, dirimu dunia penuh kilauan, hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan, kau tetap. Kiranya kita dimampukan untuk terus berjuang setia sampai Sang Tuhan itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Bait yang ketiga. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba. Mari dengan kerendahan hati, dan aku pun berjanji ya Tuhan, Berjanji setia padamu, berikanlah karunia mengikutmu. berikanlah karunia mengikutmu teguh. Berikanlah karunia mengikutmu teguh. Berikanlah karunia mengikutmu teguh.
Teman-teman, sebelum saya memimpin doa respon firman Tuhan ini, saya memberikan waktu sejenak untuk berdiam diri, berefleksi secara pribadi. Setelah 3 hari kita menikmati camp tahunan alumni yang ke-16 ini, kembali pada saat ini Tuhan kembali menyapa kita. Tuhan yang setia ketika kita tidak setia pun. Itu menjadi sebuah jaminan bagi kita. Bahwa di dalam ketidaksetiaan kita, di dalam kebobrokan kita, di dalam pemberontakan kita dan segala kondisi yang tidak terhindarkan, sengaja atau tidak. Tetapi ingatlah, ada satu pribadi yang dari awal hingga akhir, Alfa dan Omega, yaitu Allah Tritunggal, yang mengetahui seluruh keberadaan diri kita. Dan kepadanya lah kita menengadah, kepadanya kita berdoa siang hari ini. Ketika firman Tuhan telah diberitakan, camp ini akan berakhir. Tetapi Allah yang setia tidak pernah berakhir. Maka ketika semua alat termasuk orang-orang yang kita andalkan tidak dapat menjadi pertolongan bagi kita, ingatlah bahwa ada satu pribadi yang telah teruji, yang telah terbukti. Dia menyatakan kesetiaannya kepadamu, kepadaku, dan kepada kita semua. Dan itulah dasar kita berespon. Untuk tidak layak takut, tetapi kita harus setia. Seperti dia telah setia. Ambil waktu teduh sejenak. Dan nikmatilah Tuhan berbicara kepada saudara. Nikmatilah firman Tuhan yang barusan kita dengar bersama-sama. Hubungkanlah dengan realita hidup. Apakah engkau sedang bergumul tentang satu hal, perkara kecil atau perkara besar? Tetapi dia tetap memanggil kita semua, menyerukan, jangan takut, tetapi setialah kepadanya. Dan setialah kepada semua hal yang telah dia percayakan kepadamu dan kepadaku. Dia yang telah mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dia telah menang. Dia mengontrol segala sesuatu. Dia juga telah membuktikan karya-karyanya untuk melihat banyak alumni, keluarga, orang-orang Kristen berbuah di tengah-tengah penderitaan. Maka pribadi yang sama itu yang menyapa kita sampai akhir hidup kita, yang menjadi andalan kita. Di hadapan Tuhan Allah Tritunggal, Allah yang telah menjadi manusia di dalam wujud pribadi Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah Engkau pada hari ini ya Tuhan. Engkau telah menyatakan diri, hadir menyapa kami pribadi di berbagai tempat, di berbagai negara yang mengikuti ibadah KTA hari terakhir pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang telah menyerukannya bagi kami. Di saat manusia tidak sanggup berkata-kata terus-menerus. Kami juga bersyukur karena ada satu pribadi Allah Roh Kudus yang terus mendorong kami untuk mengingatkan kami tidak perlu takut di dalam menjalani hidup ini. Dari awal sampai akhir. Karena ada Allah yang setia.
Kami tidak perlu takut karena Engkau mengontrol segala kondisi hidup kami. Sekalipun kami berjalan di dalam bayang-bayang maut, maka kami sungguh menyadari bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena kami mengenal Allah yang sedemikian, maka tolonglah kami juga ya Tuhan, yang telah mendengar seruan firman Tuhan ini, untuk tetap setia dalam segala hal, terutama setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Sekalipun maut, kematian ini memisahkan kami untuk sementara waktu dari orang-orang yang kami kasihi. Bahkan realita di mana banyak orang yang telah Tuhan panggil, orang-orang yang kami kasihi di tengah-tengah keluarga kami. Banyak teman-teman alumni juga mengalami dampak penderitaan yang melanda dunia kami pada saat ini. Tetapi itulah membuktikan bahwa segala sesuatu apa yang ada di dalam dunia ini akan berakhir. Ketika Tuhan izinkan, sekalipun manusia mempertahankannya sedemikian rupa, tetapi tidak ada satupun manusia yang bertahan untuk mempertahankan itu semua. Kecuali Allah sendiri yang mengintervensi. Allah sendiri yang melindungi dan menjaga dan memaknai seluruh realita penderitaan yang dialami oleh anak-anak-Mu. Pada saat ini kami datang kepadamu yang memiliki pribadi yang demikian. Tuhan, tolonglah kami yang tidak setia ini untuk sanggup setia sampai akhir. Bukan karena kami bisa memperjuangkannya dengan kekuatan sendiri, tetapi Tuhan telah menyediakan dirimu bagi kami menjadi satu pribadi yang bisa kami nikmati, bisa kami alami di segala musim kehidupan kami. Oleh karena itu ingatkanlah kami untuk tidak pernah meninggalkan Engkau, untuk tidak pernah menggantikan Engkau dengan sesuatu pemberian-pemberian-Mu yang lain, termasuk orang-orang yang kami kasihi, termasuk prestasi kami, termasuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Itu satu hal. Tetapi satu hal yang utama di atas segalanya, biarlah kami mencari wajah-Mu. Biarlah kami menikmati kehadiran-Mu di segala musim kehidupan kami. Ketika kami lengah, ketika kami suam, kami mohon Engkau pribadi yang setia. Nyatakanlah diri-Mu kepada kami. Kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas. Gelisahkanlah diri kami dan bawalah kami kembali kepada dekapan-Mu. Tidak ada dosa yang terlalu besar. Engkau tidak bisa mengampuni kami. Engkau tidak bisa memulihkan kami. Tetapi anugerahkan kami kerendahan hati untuk membuka diri ditolong oleh Tuhan. Anugerahkan kami kerinduan besar untuk bisa menikmati kembali keindahan hidup bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, satu dengan yang lain, apalagi kami di dalam virtual Zoom ini, tidak ada yang tahu persis. Tetapi kami tahu Engkau Allah yang Maha Tahu. Mengenal saudara-saudara yang sedang menikmati firman Tuhan siang hari ini. Lawatlah mereka, jumpailah mereka, angkatlah mereka kembali. Kalau ada yang sedang suam kerohaniannya, Tuhan bangkitkan kembali. Kalau ada serang frustrasi, bahkan sudah meninggalkan Engkau sekian lama, Tuhan Engkau pasti mengasihi dan menunggu mereka. Seperti si bungsu itu yang hidup dengan segala kenikmatan dunia, tetapi akhirnya sia-sia hidupnya. Dan ketika muncul kesadarannya, dia datang kembali kepada Bapa yang begitu menunggu dan mengasihi dia. Tetapi mungkin kami juga adalah orang-orang Kristen yang sudah sekian lama seperti anak sulung. Tetapi kami melihat diri kami begitu miskin, merasa tidak punya apa-apa. Sehingga kami tidak setia di dalam tanggung jawab kami. Kami tidak setia untuk menjadi berkat. Kami tidak setia di dalam membangun satu keindahan hidup bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, siapapun kami, apakah kami ada di dalam posisi si bungsu itu? Apakah kami ada juga di dalam posisi si sulung itu yang merasa diri begitu miskin? Padahal segala sesuatu kepunyaan Bapaknya adalah miliknya sendiri. Tuhan sadarkan dan bukakan mata kami, bahwa ketika kami mengenal Engkau, dan ketika kami memiliki persekutuan dengan-Mu,
ketika kami boleh mengalami kehadiran Allah yang setia itu, maka tidak ada satu yang mustahil tidak terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu pada pagi hari ini, dengan segala kerinduan ya Tuhan, dengan segala kondisi kami mau datang kepada Tuhan. Lihatlah kami satu persatu yang sedang berdiam diri di hadapan Tuhan. Perhatikanlah satu persatu anak-anak-Mu. Apakah kondisi yang sedang Tuhan lihat di dalam hidup mereka? Maka ketika kondisi itu tidak berkenan kepada Tuhan, jamah dan angkat kembali. Bawalah kepada kondisi di mana mereka bisa menikmati persekutuan dengan Engkau. Tuhan, ketika mereka sedang dibutakan oleh segala sesuatu apa yang ada dalam dunia ini. Apakah itu kenyamanan? Apakah itu ancaman? Atau sesuatu yang lain yang menghambat mereka tidak menikmati Engkau dalam hidup mereka. Di dalam kuasa Kristus yang tidak terbatas, kami mohon lepaskanlah mereka. Merdekakanlah mereka. Buatlah mereka bersuka cita. Karena Engkau saja dan segala apa yang Engkau akan berikan kepada mereka. Pada siang hari ini kami berdoa. Biarlah juga ketika kami boleh menikmati Engkau dalam hidup kami. Menikmati kesetiaan, menikmati berkat-berkat-Mu. Memberikan kami dasar bahwa hidup kami bukan tentang kami sendiri. Tetapi tentang Tuhan yang harus kami bagikan, harus kami saksikan, harus kami perkenalkan kepada orang-orang yang kami temui dalam hidup ini. Dan itu semua hanya terjadi ketika Roh Kudus terus bekerja. Oleh karena itu kami merindukan Tuhan. Tidak ada satu detik demi detik dalam hidup kami Engkau tidak hadir, mengontrol dan mengendalikan hidup kami. Kami berdoa untuk semua alumni dan keluarga mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, saudara bersaudara. Tuhan pulihkan mereka pada siang hari ini juga. Berikan mereka hati yang terbuka kepada pergumulan-pergumulan yang merunut mereka begitu besar. Biarlah mereka melihat bahwa ada Allah yang setia, yang sanggup untuk menolong mereka. Bapa di surga, terima kasih untuk kesetiaan yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Dan kalau kami tahu itu adalah satu hal yang kami nikmati, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Menjadi persembahan hidup kami kepada Tuhan. Dan membuat kami terus giat, setia kepada Tuhan sampai akhir. Seperti Rasul Paulus, bahwa dia sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia sudah mencapai garis akhir. Dia telah memelihara iman. Dan telah meyakini bahwa dia menikmati mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi bukan hanya kepadanya, tetapi kepada setiap kami yang mengenal Engkau yang setia itu. Engkau akan berikan juga kepada kami. Kami berdoa untuk seluruh alumni di dalam segala pergumulan mereka. Biarlah pergumulan itu memberikan kesempatan kepada kuasa Tuhan hadir untuk menolong mereka. Apakah mereka bergumul dengan penyakit? Apakah mereka bergumul dengan anak-anak mereka? Apakah mereka bergumul dengan pekerjaan mereka? Dengan usaha mereka, hubungan sosial mereka, kesehatan mental mereka, dan apapun itu. Pada siang hari ini, biarlah kami semua memiliki kerendahan hati. Membiarkan Tuhan menyatakan kuasa-Nya bagi kami. Karena kami telah menguji kesetiaan Tuhan. Ketika Tuhan menjamah kami, maka kami sembuh secara sempurna. Ketika kami melihat dan menyaksikan bagaimana sungguh-sungguh Tuhan yang telah menyatakan kesetiaan-Nya bagi kami sejauh ini. Dia tidak akan setengah-setengah menyatakan pertolongan itu. Hanya Tuhan tolong kami. Supaya kami merendahkan hati. Supaya kami tidak merasa diri bisa hidup normal tanpa Engkau. Tetapi hanya bersama-sama dengan Engkau. Kami bisa hidup sebagaimana manusia yang telah Engkau ciptakan menurut peta dan teladan-Mu ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu siang hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami, memberkati kami, membuat firman Tuhan ini nancap di dalam diri kami. Tidak ada satupun yang lolos. Tetapi kami menikmati, kami mengalaminya dari waktu ke waktu. Ketika kami belum bisa mencerna semua penerapannya saat ini. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kami. Bagaimana supaya kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya menguasai pengetahuan kami. Tetapi menguasai seluruh hidup kami. Menguasai pelayanan kami. Menguasai pengabdian kami kepadamu. Menguasai keluarga kami.
menguasai seluruh pergumulan-pergumulan kami juga. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan ini. Dan kiranya di dalam anugerah Tuhan, Engkau boleh terus memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan hikmat yang daripada-Mu. Memakai hamba-Mu ini setia sampai akhir, bersama-sama dengan keluarga, istri dan anak-anak serta cucu-cucunya. Khususnya pada siang hari ini kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang ada di STT Trinity. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyaksikan mereka bersama-sama dengan kami siang hari ini. Tuhan telah memberikan buah-buah di dalam hidup mereka. Dan kami bersyukur khususnya untuk keluarga dan alumni yang telah memberikan dukungan kepada STT. Dari awal hingga akhir, bahkan untuk seterusnya. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya apa yang telah Tuhan buat bagi anak-anak STT, sungguh-sungguh membuat mereka semakin sungguh serius dalam mempersiapkan diri mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Apakah mereka menjadi misiolog? Apakah mereka menjadi teolog yang akan terjun di dalam dunia pendidikan teologi ke depan? Apakah mereka masuk juga ke pedalaman-pedalaman untuk menjangkau suku-suku terasing yang tidak dijangkau, belum dijangkau oleh banyak orang? Tuhan, siapkanlah mereka untuk itu. Berkatilah seluruh proses pendidikan belajar mengajar di STT Trinity. Berkati saat ini gedung, fasilitas yang sedang dibangun, disempurnakan terus juga. Kami berdoa untuk tim 9. Tuhan, anugerahkan mereka sukacita yang besar. Melakukan hal-hal ini demi Tuhan. Bukan demi siapa-siapa. Bukan demi diri mereka. Bukan demi organisasi. Bukan demi organisasi Yayasan Trinity sendiri. Tetapi demi Tuhan yang telah memberi kesempatan mereka untuk setia mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kami berdoa untuk semua alumni yang telah mendengar pelayanan STT Trinity. Tuhan, gerakanlah mereka untuk mendoakan, untuk mendukung, bahkan mempersiapkan juga calon-calon mahasiswa yang akan dididik di STT ini di masa-masa yang akan datang. Kami merindukan hal itu ya Tuhan. Kami berdoa berkati terus kehidupan STT Trinity. Pengelolaannya secara akademik. Juga di dalam mengelola semua sarana prasarana yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk satu orang yang saat ini sedang sakit COVID beberapa waktu yang lalu. Tetapi masih dalam proses pemulihan. Mungkin masih di tempat di desanya. Kami mohon Tuhan, supaya Tuhan memberkati Julfrey untuk bisa sehat dan pulih kembali, boleh bersama-sama belajar di STT Trinity. Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami persembahkan kepadamu pada siang hari ini. Dan di atas semua hal yang telah kami dengar, maka biarlah kami terus mengingat Engkau yang setia. Di saat-saat kondisi apapun, kami tidak pernah meninggalkan Engkau. Dan Engkau juga tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau setia adanya. Berikan kami hati yang terus berjuang untuk menghasilkan buah sekecil apapun buah kami. Tetapi biarlah kami persembahkan hal itu kepada Tuhan yang telah setia bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang setia itu, yang membuat kami setia, yang tidak setia ini. Kami telah berdoa dan kami telah berserah diri kepadamu sampai selama-lamanya. Amin. We're pilgrims on the journey of the narrow road. Pilgrims on the journey of the narrow road, And those who've gone before us light the way. cheering on the faithful, encouraging the weary, their lifeless cheering testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize,
heritage of faithfulness that is all to godly love. Oh, may all who come behind us find us faithful. May all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams. Bait yang ketiga. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children see through all we've left behind. May the clues that they discover and the memories they uncover become the light and leads them to the road we must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion The fire of our devotion light their way. may the footprints that we leave May the footprints that we leave lead them to believe. lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us All who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. 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 Find